protes-protes ya di postingan antum ya? Ya, aku lihat berita terakhir ini kan tentang serangan-serangan. Ya. Terus kenapa antum diprotes? Termasuk di dalamnya adalah serangan Israel ke negeri-negeri samping-sampingnya. Libanon, Yaman, selain ke daerah Palestina gitu. Oke. Terus kenapa antum diprotes? Tetap dikejar. Apa sih? Ya, aku sebenarnya poinnya aku bahas itu adalah ada sekat-sekat antar negara ini sehingga seperti tidak ada saling koordinasi, tidak ada kesatuan, tidak ada kekuatan yang diberikan, sehingga ya kalau satu negara diserang yang lain diem, dan seterusnya, dan ini kan jadi problem. Dan aku lihat ini kan sudah sebentar lagi terhitung 1 tahun dari agresi ganasnya Israel ke Palestina tuh semenjak 7 Oktober. Biadab gitu ya. Bajingan. Dan intensitasnya ini bukannya menurun malah semakin meluas gitu ya. Yang kemarin itu seolah-olah ini adalah konflik Israel Palestina gitu ya. Sekarang menyebar ke negara-negara lain. Kita kemarin lihat beritanya ada serangan Israel ke Libanon. Serangan ke mana lagi, Beirut bahkan ya, ke Beirut, Libanon. Iya, Libanon, terus Yaman. Terus sampai ke Iran, maksudnya pemimpin Hamas di sana di Iran ditarget juga pemimpin gitu kan. Hizbullah. Ya, Hizbullah dan Hamas kan, Ismail Haniyeh juga di Iran gitu kan. Nah, maksudnya ke beberapa negara tuh jadi terdampak secara langsung yang kemarin itu mungkin tegang-tegangan doang, tapi sekarang tuh benar-benar sudah agresi militer, bukan semakin menurun, intensitasnya semakin menguat. Tapi kita ngelihat hype-nya pun udah turun banget nih. Nggak kayak dulu yang kayak rame semua orang satu suara. Dan aku ngeliat gerakan boykot udah cukup tau lah misal gitu ya. Terus kita juga posting Palestina udah swipe aja lah gitu ya. Nah, kenapa di satu sisi Israel semakin merajalela gitu ya, negara-negara lain nggak ada koordinasi tadi, dan kitanya udah mulai lupa menurutku. Ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Pertama yang kita lihat adalah bahwa tadi kenapa aku bilang bahwa Israel ini memang bajingan biadab banget ya. Karena memang tambah lama itu tambah ngampuk. Iya benar. Semena-mena dia. Apa itu ngampuk? Ngampuk itu ngampuk apa bahasa ya? Palembang. Iya. Coba jelasin ngampuk itu apa? Ngampuk itu ya semena-mena. Ya, kemoplok. Lah kemoplok lu mosok kemoplak. Jadi apa? Bahasa Israel tuh aku yakin. Iya, mengundang untuk digampar. Iya. Kemaki. Nah, jadi terlalu sombong dan semena-mena. Jumawa. Jadi dia sama binatang itu, binatang akan merasa malu ketika disejajarkan sama dia. Karena pertama kita lihat bahwa kelakuannya itu memang benar-benar gini tuh. Israel itu adalah sekarang itu begitu dia diancam untuk berhenti, dia malah lanjut 2 kali lipat. Dan dia seolah-olah begini, oke, gua akan lakuin dan lu tidak bisa apa-apa. Emang lu bisa apa gitu. Betul. Dan apa yang dilarang ke dia justru akan lakuin untuk membuktikan bahwa dia tuh untouchable. Bener. Bahwa dia tuh nggak bisa tersentuh. Kenapa? Karena backingnya nih Amerika nih, biadab juga nih. Kenapa? Karena Amerika ini sampai sekarang aku lihat udah nurunin berapa ya? 400-an miliar. 400-an, iya, billion kan di sini miliar ya. USD. 400-an miliar US dollar ya untuk bantu mereka. Artinya semua senjata-senjata dalam bentuk military aid. Artinya semua senjata-senjata yang dijatuhkan di mana-mana itu adalah senjatanya Amerika. Artinya darahnya orang-orang ini yang hampir sekarang 41.000 cuma di Gaza dan cuma di Gaza aja 41.000 ini di tangan pemerintah Amerika. Artinya kalau Amerika enggak, dan ini sering orang lupa, orang sering mengeksklud Amerika dalam pembunuhan ini. Makanya baru-baru ini mereka bilang gini, Israel tuh cuma operatornya Amerika untuk bunuhin orang. Artinya sebenarnya problematika besar ini ada di Amerika sebenarnya, karena yang memberikan apa ya, semacam kayak label untouchable itu adalah Amerika. Ini yang pertama kali harus kita lihat. Jadi kelakuan mereka ini udah gila-gilaan menurutku. Dan orang-orang Amerika juga banyak yang protes sih sebenarnya, walaupun tetap aja ya, namanya demokrasi itu kan nggak ada ya. Mayoritas protes pun mereka tetap akan bela Israel sampai mati. Betul, tinggal di veto aja, ya udah selesai. Artinya nggak akan pernah Amerika itu membiarkan Israel itu tidak melakukan agenda-agendanya. Yang itu juga sangat mungkin adalah agendanya Amerika sebenarnya. Jadi operatornya adalah Israel, yang mengoperasi adalah Amerika. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi kayak kasusnya Mas Husain tadi aku lihat ya, itu adalah bagian daripada
Jadi kasus aku Iya, ya. kasus Kasih tahu dulu lah, Ustadz Husain itu ngepost. Ya, Mas Husain itu intinya Raja Salman. Intinya memberikan bukan. Jadi Mas Husain itu intinya bertanya di mana respons umat muslim, khususnya pemimpin-pemimpin muslim. Karena respons kita cuma bisa ngamuk. Iya. Ya paling misuh. Iya. Ya paling enggak kita donasi. Karena itu memang yang bisa kita lakukan. Tapi berita yang diposting Ustadz Husain itu confirm ya? Enggak. Jadi kita bisa mengesampingkan itu ya. Artinya itu enggak penting. Angle yang aku ambil sebenarnya adalah wajah nasionalisme itu kayak gini nih. Ya. Jadi dia menyekat antar negara dengan kepentingannya masing-masing gitu. Terlepas dari siapapun gitu. Jadi secara faktual memang kondisi hari ini seperti itu tuh. Ya. Mesir yang singgungan langsung ya, yang itu hanya dibatasi dengan blok pagar Rafah itu pun nggak bisa membantu, bahkan menutup. Kan truk-truk yang mau masuk itu kan panjang. Bukan hanya menutup aja Mas, bahkan untuk keluar tuh harus bayar. Nah, di titik itu. Jadi di border-border ini kan sebenarnya bersinggungan dengan negara-negara lain ya. Yang dengan mudah sebenarnya dengan alasan, bisa jadi alasan kemanusiaan. Kasihan nih. Mereka ditembakin ke sini aja lebih aman gitu ya. Itu sebenarnya bisa. Atau memberikan akses kepada orang yang ada di negara ini untuk bisa membantu. Itu juga nggak bisa. Artinya negara-negara yang ada di sekitarnya ini pun bisa dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain dengan situasi ini. Nah itu yang menurutku kesetresan orang sudah memuncak. Menurutku sih jadi gini ya. Pertama bukan berarti kita tuh sudah kehilangan exposure. Memang betul sih. Artinya berita-berita itu nggak lagi berseliweran seperti dulu. Tapi itu juga memang kita sudah pernah bahas karena orang mungkin sudah terlalu biasa. Kayak aku tiap hari masih untuk monitor. Dan kadang-kadang aku repost. Dan nggak berarti kita berhenti. Malah kita kemudian mengekskalasi gerakan kita untuk bikin film sekarang. Lalu kemudian kita nyiapin buku sudah kita lakukan dan segala macam. Nyampein materi juga terus-menerus kita lakukan setiap waktu. Artinya aku yakin api ini masih menyala. Nah cuman akhirnya adalah orang punya satu titik di mana dia mentok bahwasanya dia itu cuma bisa misuh, dia cuma bisa marah, dia cuma bisa posting. Karena kenapa? Karena itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Kan gitu kan ya, paham nggak sih maksudnya? Contoh kayak gini ya, sama kayak ketika komedian ditanya tentang bagaimana solusi negara, dia bilang lu kok tanya aku? Kalau lu tanya saya, lu tanya saya, kenapa lu tanya gue? Kalau lu tanya gue bisanya ngelucu gitu maksudnya. Kenapa lu tanya gue? Nah, tapi kalau andaikan satu pemimpin terus ditanya tentang masalah Palestina, jawabannya sama, maka lebih baik dia jadi komedian. Karena sekarang pemimpin ditanya ngelawak semua nih. Ngelawak semua. Ada yang ditanya jawabnya nggak tahu lah, kok tanya saya gitu kan ya. Ada yang ditanya kemudian silakan tanya yang lain gitu kan ya. Silakan tanya sama akunnya. Ini kan semua adalah jawaban-jawaban bukan jawaban pemimpin. Artinya orang-orang kayak gini ini adalah membuat kita tuh jadi lebih stres lagi. Karena kita tidak dalam posisi mereka. Contoh ya misalnya, minimal ya ketika seorang pemimpin misalnya dia ditanya bagaimana tentang Palestina, kita lagi mengusahakan. Kita tahu bahwa aksi militer, agresi militer kita bisa lakukan, tapi konsekuensi masih bisa kita harus pikirkan. Mungkin itu jawabannya. Tapi kalau misalnya jawabannya adalah ngeles gitu kan ya, atau jawabannya adalah nggak tahu, atau bahkan terkesan seolah-olah tidak peduli. Ataupun bukan hanya itu. Yang lebih parah gini, lihat ya, pemimpin itu dilihat bukan hanya ketika dia ngomong, tapi justru ketika dia diem dan ketika dia melakukan sesuatu. Misal ya, contoh ya, kalau misalnya antum lagi kelaparan, aku tahu antum lagi kelaparan, atau antum nggak usah kelaparan, antum dipukulin orang deh. Antum lebih relate kelaparan sih. Lagi lapar sih sekarang. Iya, lu lagi mukulin orang, dia lagi lapar, udah mau mati gitu kan ya. Udah lapar dipukulin, kan situasinya kayak gitu. Nah, situasi kayak lapar dan dipukulin, dan dia bilang, Ustadz datang ke rumahku dong Ustadz. Karena aku adalah pemimpinnya dia. Aku butuh bantuan misal gitu. Bantuan, tapi aku malah datang kepada konser K-pop. Waduh. Berarti dalam pikiran antum apa nih yang lapar-lapar dan dipukulin? Dalam pikiran antum, berarti itu lebih penting daripada aku dong. Paham gak sih maksudnya? Paham. Dia datang, dia buka acara misalnya taruhlah, lalu kemudian dia ngasih statement, dia ngasih sebuah semacam kayak penguatan, endorse terhadap perkara-perkara tertentu, tapi begitu ditanya tentang masalah Palestina, ngeles. Tapi kalau mereka bilang gini gimana? Loh, kita sudah melakukan upaya kok. Itu buktinya di PBB kita bersuara. Bahkan kita ikut walk out tuh waktu Netanyahu itu naik dan seterusnya. Itu kan bagian daripada upaya gitu. Nah, itulah makanya orang-orang Arab berkata, ada pepatahnya, la syukron alal wajib.
tidak ada terima kasih atas perkara-perkara wajib yang harus dilakukan. Karena itu memang sudah tugasmu. Iya, jadi contoh gini deh. Ada seorang muslim ditanya, apa sih prestasi sebagai seorang muslim? Saya sholat. Sholat itu kewajiban. La syukron alal wajib. Tidak ada terima kasih pada perkara-perkara bersifat wajib. Kalau ada setan datang ke tempatmu, ya kamu keluarlah dari situ. Gitu kan. Kalau nggak usir tuh setan. Standar kita rendah sekali ya. Standar kita rendah banget. Minimal kayak Amerika lah. Harusnya ya. Nah itu. Kalau kita bicara kapasitas kemampuan dari support dana gitu-gitu. Kita kan bicara tadi apa yang bisa dilakukan oleh individu, apa yang bisa dilakukan oleh grup atau komunitas, dan apa yang bisa dilakukan oleh negara. Dan aku pikir sebab akibatnya itu kan ini Israel nih ya, dia butuh bantuan militer karena dia menghadapi perang besar. Bukan lagi perang, dia lagi mau ngebantai orang. Iya. Amerika dengan sigap tuh ngasih senjata gitu. military aid. Sedangkan yang lain nggak selevel itu. Betul. Artinya itu sebenarnya secara sebab akibat itu bisa ditakar. Iya. Jadi artinya gini deh. Sekarang aku mau nanya. Kita kan bukan siapa-siapa nih ya. Kita bukan pemerintah, bukan. Kita pemimpin. Ada pemimpin yang ngaji di sini ya. Ada. Oke, tapi kita secara individual ya. Gini nih. Aku mau nanya sama antum nih. Kalau Netanyahu datang sini, lu apain? Datang kemana ke sini? Ke sini. Oh bisa? Ngapain, mau syuting podcast? Iya, gimana? Lu apain nih kira-kira? Ada dia nih. Iya, ada dia nih. Antum dan dia nggak ada bodyguard nih. Sendirian bener. Sendirian bener. Plus aku pegang apa nih? Enggak sendiri, antum sendiri dan antum tangan kosong. Aku akan gunakan bicep dan tricepku dengan baik. Iya. Minimal piting lah kan itu kan ya. Minimal lah. Kalau aku sih pakai gunting kuku, aku sembelih. Cekrit. Paham gak sih? Minimal kita mencoba. Atau gampang gini. Dia datang sini bawa seluruh bodyguard. Nah itu baru. Nah lu mau ngapain? Nah itu. Paling nggak kalau kita nggak bisa meetingnya kita pergi dari sini. Kenapa? Kita nggak mau seruan sama babi kan gitu kan ya. Ya kan? Itu artinya bisa aku lakukan juga secara individual. Nggak usah jadi menteri, aku nggak usah jadi pemimpin negara, aku bisa lakukan itu. Cuma masih kita kan nggak diundang ke rapat Dewan PBB, ya kan? Ya kalau kita diundang ke rapat Dewan PBB dia datang, aku cuma bisa pergi. Pertanyaannya apa yang tidak bisa aku lakukan dan orang yang punya otoritas itu bisa lakukan. Kok dia minta apresiasi atas hal yang sebenarnya maksudnya semua orang pun bisa lakukan. Contoh begini deh, kita waktu itu kan aku secara pribadi aja udah bingung banget, capek ngelihat kondisi seperti ini. Berharap ke pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, terus ayo dong berbuat sesuatu. Kami sudah berbuat sesuatu. Kami kirim bantuan obat, kami kirim makanan, kami kirim kain kafan. Guys, itu kemarin K-popers aja patungan untuk ngasih duit, ngasih makanan, ngasih obat. Maksudnya tugas pemimpin itu nggak gitu. K-popers nggak punya militer, kalian punya militer. Kenapa nggak kalian kirim military aid juga gitu? Dan ini menjadikan sekaligus sebuah pertontonan atas ide-ide semu yang selama ini mereka bangga-banggain. Contohnya kami akan menjaga perdamaian dunia. Terus ada orang wah ngebom mukulin orang segala macam. Kami akan menjaga perdamaian dunia ketika lagi damai. Yang melakukan negara yang sangat dipuji HAM-nya. Hak asasi manusia, lihat kan. Dia kayak pemimpin polisinya HAM. Tapi dengan hal kayak gitu juga nggak bisa ngapain. Bahkan ketika ada usulan misalnya untuk memberikan pressure yang keras kepada Israel, dia veto. Amerika nih kan. Artinya itu maksudku tuh. Artinya nggak bisa dikatakan bahwasanya mereka cukup hanya mengatakan kami sudah berbuat sesuatu. Kami itu siapa? Kalau kaminya adalah orang biasa, maka kita terima. Maka kita nggak pernah ngebully kan. Orang-orang yang ada di sosial media ya. Bahkan ada orang bilang, Ustadz saya tuh nggak punya apa-apa. Saya tuh cuma bisa doa. Kita bilang apa? Doamu tuh didengar oleh Allah. Tapi kalau seorang pemimpin dia berkata, kami udah berdoa sama Allah, terus kita bilang, itu tentaramu buat apa? Hah? Iya doa juga. Oh benar sekali sih. Ya berarti gak usah latihan dong. Iya gak usah bikin tentara, bikin pengajian aja itu negara. Bubarin aja tentara. Itu kan maksudnya kan. Nah artinya ini kita lagi masuk pada tahapan jelasin bahwasanya orang-orang tuh udah pada stres. Nah orang-orang stres itu akan melihat kenapa lu nggak melakukan sesuatu. Karena pertanyaan orang-orang Muslim sekarang ini adalah kemana pemimpin-pemimpin Muslim. Gitu maksudnya. Mengecam itu adalah semua orang bisa melakukan. Bahkan aku bisa lebih daripada mengecam. Aku misu bisa. Gitu kan ya. Tapi kemana nih orang-orang ini menggerakkan tentaranya dan kekuatannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah itu yang mau kita jawab. Kita jawab nih ya. Berarti apa yang mereka takutin? Ini coba lihat ya. Di dalam kepala mereka aku yakin, kalau lu berani nyerang Israel tuh,
atau kalau lu berani ikut campur dalam masalah Israel, seperti yang Mas Husain katakan tadi, kalaupun Mesir berani buka pintu Rafah, Israel tuh nunjukin, nih yang sudah gue bisa lakukan apa pada orang-orang yang nggak mau nurut. Iya. Tau nggak sih? Tau. Jadi ibarat gini loh, mohon maaf banget kalau cara pikirku dan cara contohku salah. Ini kayak aku punya anjing. Lalu kemudian aku lagi nunjukin anjingku, aku pukulin satu tuh yang nggak mau nurut aku tuh. Biar anjing-anjing yang lain tuh ngeliat. Benar. Paham gak sih maksudnya? Ini kan pengkondisian nih. Kalau ya oke, anjing terlalu kasar Ustaz. Oke, yang lucu, kucing. Iya. Lu pernah nggak lihat kucing? Iya, pernah. Setiap hari. Lihat kucing. Pernah. Ada pernah deh ke kucing. Ada boneka kucing. Orang tuh masukin tangannya ke boneka kucing, terus kayak digigit, terus diambil sendal digebukin. Iya. Kucing lain pada kena mental. Iya, dia langsung diem. Terus kita kasih tangan kita ke kucing itu, dia nggak mau gigit lagi. Ini kan pengkondisian ini, conditioning kan. Nah, apa bedanya dengan itu? Jadi Israel pengen nunjukin itu. Dia ingin kasih tahu pada lu siapa majikan, siapa yang babu. Dan berarti kasuistik Libanon ini bagian dari proses tadi itu juga. Iya, itu namanya shock therapy. Dan itu shock berpengaruh ya. Berpengaruh. Kita lihat memang kepala-kepala negara di negara-negara sekitar semua diem. Semua diem. Itulah namanya penjara pemikiran. Jadi artinya ketika seseorang itu mulai ragu dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa, dan apa yang harus dia lakukan setidaknya karena sesuatu yang kayak tadi itu akhirnya dia nggak mau berbuat. Contoh kayak gini ya, hal yang lebih menyedihkan mana dibandingkan ketika kita melihat orang tua kita dipukulin orang, kemudian kita diem dan kita ditanya orang, kenapa kamu nggak melakukan sesuatu nih? Kita bilang, gue lagi bikin strategi. Atau kita bilang, kita takut sama orang yang mukulin kita lebih gede. Yang lebih hina, yang lebih takut. Paham kan maksudnya kan ya? Artinya apa? Fitrahnya manusia yang nggak belajar apapun, begitu dia ngelihat orang yang dia sayangi itu dipukulin, itu dia langsung maju mukul. Benar. Dan nggak mikir konsekuensi. Dia nggak mikir konsekuensinya. Tapi aku coba berpikir seperti orang di seberang ya. Bisa. Loh, emang mereka orang tua kita? Mereka itu kan negara lain. Betul. Di titik itu yang tadi kita sampaikan. Artinya pil pahit yang harus kita telan adalah kesadaran bahwa kita itu ternyata cuma di mulut doang bilang bahwa kita tuh peduli dengan kedamaian dunia. Sekarang aku nanya deh, dia memang nggak saudara. Mereka taruhlah gini, mereka memang bukan saudara, mereka memang bukan orang yang kita sayangi. Tapi bukankah cita-cita negara kita menjaga perdamaian dunia, ikut serta dalam perdamaian dunia ya? Iya, aku lihat ini sebagai panggung yang tadi itu. Jadi demokrasi working. Ujian. Ya, ujian. Demokrasi not working. Kan kita lihat nggak bekerja kan? Humanity not working. Not working. Nasionalism ya. Not working juga. Justru itu yang menjadi penghalang antar negara ini untuk saling melakukan kerjasama. Betul. Artinya coba antum bayangin ya, itu dari tataran kemanusiaan. Dan tataran kemanusiaan aja negara-negara ini nggak lewat loh. Kalau kita bicara dalam tataran Muslim, itu lebih ujian lagi sih. Aduh, ngeri. Kenapa? Karena berarti selama ini kita cuma bilang aja kita tuh umat Muhammad, kita tuh adalah satu tubuh. Kita baca hadis bahwasanya kaum muslim itu seperti satu tubuh. Kalau seandainya satu kemudian sakit, yang lain merasa sakit juga. Satu panas, ketika satu terluka, semua badan merasa panas dan segala macam. Ternyata itu cuma teori aja bagi kita. Karena pemimpin-pemimpin ini ternyata tidak sesayang itu, sehingga dia tidak mau untuk mempertimbangkan konsekuensi tadi, banyak mikir. Apalagi bukan hanya masalah itu sih sebenarnya, tapi lebih parah lagi adalah mereka lebih peduli kepentingan mereka dibandingkan yang tadi. Kayak tadi aku bilang, ketika Rizko sakit, dia minta aku datang ke rumahnya, aku malah datang ke konser K-pop atau buka acara konser K-pop. Itu kan problematik. Lah gimana perasaan dia, coba bayangin. Berarti kan bagiku itu lebih penting daripada hal-hal kayak gini. Alasan apa lagi? Coba kira-kira. Tapi kalau mau objektif juga ya, kita kan menyoroti pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab, di negara-negara kita juga yang seolah-olah acuh dan fokus pada urusan masing-masing dan menganggap ini tuh masalah sekunder dan masalah optional lah gitu ya. Nah, tapi rakyatnya pun banyak yang masih berpikir kayak gitu. Maksudnya, udahlah bang, jangan terlalu. Yang penting kita udah ngebantu. Nanti kita terlibat perang dunia ketiga loh. Nanti gimana loh? Nanti banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat membuat perjuangan untuk membela Palestina ini redam. Karena masyarakatnya sendiri tuh nggak mau terlibat lebih dalam gitu.